Aku sudah menikah selama 10 tahun dengan seorang pria yang begitu kucintai. Kami menjalani rumah tangga sederhana, penuh tawa, meski satu hal selalu menjadi duri dalam hatiku. Aku tidak mampu memberikan keturunan. Sudah berkali-kali kami mencoba berobat ke sana-sini, menunggu dengan doa dan harapan, namun dokter akhirnya menyatakan bahwa aku mandul. Kata itu seperti pisau yang menancap di jantungku. Aku melihat suamiku selalu tersenyum, selalu mencoba menenangkanku, meski aku tahu dalam hatinya ia juga terluka. Kami pernah duduk berdua di teras rumah suatu sore. Aku menangis sambil memegang tangannya. "Maafkan aku," kataku berulang kali. Tapi ia hanya mengusap rambutku dan berkata, "Kita masih bisa bahagia, meski tanpa darah daging sendiri." Dari situlah kami memutuskan sesuatu yang mengubah hidup kami. Kami memutuskan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki dari panti asuhan. Aku masih ingat betul pertama kali melihatnya. Bocah berusia 5 tahun dengan mata tajam yang cerdas dan senyum yang membuat hatiku bergetar. Tangannya kecil saat menggenggamku, tapi hangat sekali. Aku langsung jatuh cinta padanya. Bukan sebagai ibu, tapi sebagai manusia yang selama ini kosong dan akhirnya merasa lengkap. Kami menamainya Arga. Sejak hari itu, rumah kami dipenuhi suara tawa, jeritan kecil, bahkan tangisan manja. Aku merawatnya dengan sepenuh hati. Setiap malam aku menemaninya tidur, membacakan dongeng. Setiap pagi aku menyiapkan seragam dan bekal sekolahnya. Aku mulai terbiasa dipanggil ibu olehnya. Meski aku tahu, di hatiku selalu ada rasa bersalah karena Arga bukanlah anak kandungku, tapi ia memberi makna yang tidak bisa diberikan siapapun. Suamiku pun tampak lebih bahagia, bahkan lebih bersemangat dalam bekerja. Seolah hadirnya Arga telah menjadi obat bagi semua kekurangan kami. Namun, aku tidak tahu takdir begitu cepat merenggut kebahagiaan itu. Ketika Arga mulai beranjak remaja dan masuk bangku SMP, sebuah kabar buruk menghantam hidup kami. Suamiku mengalami kecelakaan kerja yang merenggut nyawanya seketika. Dunia seakan runtuh. Aku merasa kehilangan segalanya. Saat jasadnya dimakamkan, aku hanya bisa memeluk Arga, menangis tanpa suara. Anak itu, yang kini semakin dewasa, berusaha menenangkan aku, padahal aku tahu ia pun hancur di dalam. Sejak saat itu, hanya ada aku dan Arga. Hidup kami berjalan dari sisa-sisa peninggalan suamiku, dari uang pensiunan yang kuterima. Aku tahu aku harus kuat, sebab jika aku rapuh, siapa lagi yang akan menjaga Arga? Ia satu-satunya milikku sekarang. Satu-satunya alasan aku harus bertahan di dunia ini. Setelah kepergian suamiku, hari-hariku terasa hampa. Aku hanya bisa bergantung pada uang pensiunannya, tapi aku tahu itu tidak akan cukup untuk jangka panjang. Aku harus bangkit demi Arga. Aku ingin ia tetap sekolah, tetap bisa meraih masa depannya tanpa merasa terbebani oleh kekurangan kami. Dari situlah aku memutuskan membuka sebuah toko makanan kecil di depan rumah. Awalnya hanya menjual gorengan, nasi uduk, dan lauk sederhana. Namun dari hari ke hari pembeli mulai berdatangan. Yang membuatku terharu, Arga selalu ada di sampingku. Ia baru duduk di bangku SMP, namun semangatnya seolah jauh melampaui usianya. Ia membantu menata dagangan, melayani pembeli, bahkan tak jarang ikut membawakan belanjaan ke rumah tetangga yang sudah lanjut usia. "Ibu jangan kerja sendiri, aku kan ada," ucapnya suatu sore sambil tersenyum. Senyum itu, entah kenapa, membuat hatiku bergetar. Aku melihat bayangan almarhum suamiku di sana, semangat, kebaikan, dan ketulusan. Kami sering duduk berdua setelah toko tutup, menikmati teh hangat dan mengobrol panjang. Dari cerita sekolahnya, teman-temannya, sampai hal-hal kecil yang membuatku tertawa. Aku mulai merasa bahwa Arga bukan hanya anakku, tapi juga sahabatku, tempat aku mencurahkan isi hati. "Aku pengen ibu bahagia," katanya suatu malam sambil menatapku lekat.
Kata-kata itu begitu sederhana, tapi terasa seperti janji yang mengikat. Hari demi hari, aku menyadari betapa kehadirannya menjaga kewarasanku. Kadang aku merasa bersalah, karena kebahagiaan yang kurasakan darinya bukan hanya sebatas kasih seorang ibu. Ada perasaan aneh yang tumbuh, sesuatu yang kuanggap salah, tapi sulit kuhindari. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diriku bahwa aku hanya terlalu kesepian. Namun semakin aku menolak, semakin dalam aku terjebak pada perasaan itu. Di sisi lain, aku juga dilanda ketakutan. Aku takut kehilangannya, sama seperti aku kehilangan suamiku dulu. Setiap kali ia bilang ingin main jauh bersama teman-temannya, hatiku was-was. Aku sadar betul, Arga bukan darah dagingku. Ia bukan terikat secara biologis denganku, tapi kenyataan itu justru memperumit segalanya. Ia satu-satunya milikku, satu-satunya alasan aku bertahan, dan aku tidak ingin dunia mengambilnya dariku. Aku tahu, aku mulai berubah. Bukan hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai seorang perempuan yang haus kasih sayang. Dan itu membuatku semakin bingung. Arga tumbuh begitu cepat. Rasanya baru kemarin aku menggandengnya ke sekolah dasar, dan kini ia sudah berseragam putih abu-abu. Ia semakin tampan, tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya bersih, senyumnya menawan. Setiap kali ia pulang sekolah, aku sering mendapati tetangga-tetangga berbisik kagum, bahkan beberapa ibu-ibu suka bercanda. Bu, nanti kalau sudah dewasa, Arga pasti jadi rebutan gadis-gadis. Aku hanya tersenyum, tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Campuran antara bangga, takut, dan rasa yang tak seharusnya ada. Seiring berjalannya waktu, Arga semakin sibuk dengan sekolahnya. Ia rajin belajar, bahkan sering membantuku di toko setelah pulang. Semangatnya membuatku teringat lagi pada almarhum suamiku. Kadang aku memandang wajahnya lama-lama, hingga aku sendiri terkejut menyadari betapa miripnya ia dengan lelaki yang dulu begitu kucintai. Seringkali aku harus memalingkan wajah agar tidak terbaca olehnya. Hingga suatu malam, Arga mengutarakan sesuatu yang membuatku terguncang. Bu, setelah lulus SMA nanti, aku pengen merantau, katanya sambil menunduk, seolah takut aku marah. Hatiku langsung seperti disambar petir. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba menahan gejolak dalam dadaku. Merantau? Untuk apa, nak? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menjawab, aku pengen mandiri, Bu. Aku nggak mau ibu kerja keras terus di toko. Aku pengen bisa bantu ibu dengan cara yang lebih besar. Aku terdiam lama. Di satu sisi aku bangga mendengar niat mulianya. Namun di sisi lain ketakutan yang selama ini kupendam meledak. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Arga di sisiku. Dialah satu-satunya orang yang kumiliki. Jika ia pergi, aku akan benar-benar sendiri, tenggelam dalam kesepian yang menakutkan. Tidak, Arga. Kamu tidak boleh pergi. Ibu tidak mengizinkan, ucapku tegas meski hatiku hancur. Wajahnya menegang, lalu ia mencoba tersenyum. Tapi Bu, aku cuma ingin yang terbaik buat kita. Aku menggeleng keras. Tidak ada yang lebih baik daripada kamu tetap di sini bersama ibu. Kamu tidak mengerti, kamu satu-satunya milik ibu. Saat itu suaraku parau, mataku mulai berkaca-kaca. Ia terdiam, lalu mendekat, merangkulku erat. Kalau begitu aku nggak akan kemana-mana, Bu, katanya pelan. Aku menangis dalam dekapannya malam itu. Dan saat aku menyandarkan kepala di bahunya, aku sadar betul. Perasaan ini semakin sulit kuingkari. Aku tidak hanya takut kehilangan seorang anak. Aku takut kehilangan lelaki yang diam-diam telah mengisi ruang kosong dalam hatiku. Hari-hari berjalan seperti biasa. Toko makanan semakin ramai, Arga semakin dewasa, dan aku semakin bergantung padanya. Bukan hanya untuk tenaga, tapi juga untuk kebahagiaan yang menambal kesepianku.
Namun suatu sore aku mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Arga pulang sekolah lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat cerah. Ada senyum yang berbeda, senyum yang bukan ditujukan kepadaku. Aku mencoba menahan diri untuk tidak terlalu curiga. Tapi lama-kelamaan tanda-tanda itu semakin jelas. Ia sering memandang ponselnya sambil tersenyum sendiri. Kadang ada nada dering pesan yang membuatnya buru-buru menjauh dariku. Suatu hari, tanpa sengaja aku melihat layar ponselnya ketika ia meletakkannya di meja. Nama seorang gadis terpampang di sana, lengkap dengan emotikon hati. Dadaku seperti diremas. Aku tahu itu pacarnya. Aku diam. Aku tidak menegurnya, tidak bertanya, tidak pula menyinggung. Namun sejak hari itu, ada api kecil yang terus membakar dalam dadaku. Rasa cemburu yang tidak pantas, rasa iri kepada seorang gadis yang bahkan tak aku kenal. Aku merasa seakan ada yang merenggut Arga dariku, merebut perhatian dan kasih sayang yang selama ini hanya ku cicipi seorang diri. Setiap kali ia sibuk dengan ponselnya, aku merasa tersisih, dan itu menyakitkan. Di malam hari, aku sering merenung sendirian di kamar. Aku sadar betul aku bukan ibu kandungnya. Tapi selama bertahun-tahun aku merawatnya dengan penuh cinta, aku berhak merasa bahwa ia milikku. Tapi sekarang, kenyataan menamparku. Ia tumbuh menjadi lelaki muda, dan wajar jika ia jatuh cinta pada gadis seusianya. Aku tahu semua itu, tapi hatiku menolak menerima. Yang lebih menyiksa adalah saat aku menyadari, aku tidak hanya cemburu sebagai seorang ibu, tapi sebagai seorang perempuan yang mencintai seorang lelaki. Meski begitu, aku pandai menyembunyikan semua itu. Di depan Arga, aku tetap tersenyum, tetap melayaninya, tetap menjadi ibu yang penuh kasih. "Pacar kamu cantik ya?" tanyaku suatu kali dengan nada bercanda, meski di dalam hatiku hampir runtuh. Ia hanya tersenyum malu, lalu berkata, "Ibu jangan godain aku deh." Kami tertawa bersama, tapi tawaku getir. Sejak saat itu aku mulai mengerti betapa dalam aku telah jatuh pada perasaan yang terlarang ini. Dan semakin aku menutupinya, semakin besar ia tumbuh di dalam dadaku, menyesakkan, membunuhku perlahan. Hari itu Arga pulang dengan wajah pucat. Ia mengeluh lelah, kepalanya pening dan tubuhnya panas. Aku panik bukan main, segera membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata, ia terkena tipes dan harus dirawat beberapa hari. Mendengar itu, hatiku seakan diremuk. Melihat tubuhnya terbaring lemah di ranjang. Selang infus menusuk lengannya, aku ingin menjerit. Aku duduk di sisinya, menggenggam tangannya sepanjang malam. "Bertahanlah nak, jangan tinggalkan ibu," bisikku sambil menangis diam-diam. 3 hari di rumah sakit terasa seperti sebulan penuh. Aku hampir tidak tidur, hanya sesekali menyandarkan kepala di tepi ranjang sambil terus memegang tangannya. Setiap kali ia membuka mata, aku segera tersenyum, menenangkannya. "Aku di sini Arga, jangan khawatir." Dan setiap kali ia menutup mata kembali, aku merasa takut seakan ia akan pergi selamanya. Rasa takut itu terlalu dalam, melebihi ketakutan seorang ibu pada anaknya. Aku tahu itu, meski aku tak mau mengakuinya. Setelah kondisinya membaik, ia diperbolehkan pulang. Di rumah, aku merawatnya dengan sepenuh hati, menyiapkan bubur, menyeka keringatnya, bahkan membantunya berganti baju. Dalam setiap gerakan, aku berusaha keras untuk mengendalikan perasaan yang meledak-ledak. Namun semakin kutahan, semakin kuat ia mencengkeramku. Malam itu, setelah beberapa hari ia di rumah, kami duduk berdua di ruang tamu. Lampu redup, udara hening. Arga menatapku lama, lalu berkata pelan, "Bu, kenapa ibu kelihatan sedih sekali? Aku nggak apa-apa kok." Suaranya lembut, penuh perhatian. Aku tercekat. Rasanya aku tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Arga," suaraku bergetar, "ibu sayang kamu.
Bukan hanya sebagai ibu, aku mencintaimu lebih dari itu. Aku menunduk, takut menatap matanya, takut mendengar jawabannya. Namun tiba-tiba tangannya menggenggamku erat. Aku juga, Bu, bisiknya. Aku mengangkat wajahku dengan terkejut. Ia menatapku dengan sorot mata yang serius, dewasa, dan penuh rasa yang sama. Tubuhku bergetar, dan entah bagaimana kami akhirnya saling merangkul. Dekapannya hangat, menenangkan sekaligus membakar. Dalam keheningan itu, tanpa sadar bibir kami saling mendekat. Hanya sekejap, lalu bersentuhan. Dunia seolah berhenti berputar. Kami tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Kami hanya saling berpelukan, tertidur bersama di sofa, dalam pelukan yang bukan lagi sekadar antara ibu dan anak. Yang tak kusangka ternyata punyanya besar panjang, yang membuatku serasa di surga saat ia beberapa kali mentokin aku, hanya bisa merasakan nikmat dalam diam. Dan sejak malam itu, segalanya berubah. Sejak malam pengakuan itu, ada sesuatu yang berbeda dalam rumah kami. Arga tidak lagi hanya memanggilku ibu dengan nada anak pada orang tua. Ada kehangatan lain, sesuatu yang sulit dijelaskan. Malam berikutnya, tanpa banyak kata, ia kembali masuk ke kamarku. Awalnya aku kaget, tapi ketika melihat wajahnya yang tersenyum canggung, aku tidak sanggup mengusirnya. Ia berbaring di sampingku dan aku membiarkannya. Malam itu kami saling berpelukan hingga tertidur. Hari-hari setelahnya berjalan seperti biasa di luar. Aku tetap memasak, melayani pembeli di toko, merapikan rumah. Arga tetap sekolah, belajar, dan membantu pekerjaanku. Tapi ketika malam tiba, rumah yang tadinya hanya berisi kesepian kini penuh dengan bisikan, pelukan, bahkan ciuman. Kami mulai terbiasa tidur bersama, berbagi kehangatan yang tidak lagi pantas disebut sebagai kasih ibu dan anak. Kadang aku merasa seperti perempuan muda kembali. Ada getaran setiap kali Arga menggenggam tanganku. Ada rasa tenang sekaligus menggairahkan saat ia menatapku dengan sorot mata penuh cinta. Ia begitu mirip dengan ayah angkatnya dulu, tapi sekaligus berbeda, lebih lembut, lebih hangat, lebih milikku sepenuhnya. Dan aku membiarkan diriku tenggelam dalam perasaan itu, seolah melupakan kenyataan. Namun di balik semua kebahagiaan yang aku rasakan, selalu ada rasa bersalah yang mengendap di dasar hati. Aku sadar, apa yang kami lakukan ini salah. Aku adalah ibunya, meski hanya secara hukum, bukan darah. Aku adalah orang tua yang seharusnya melindungi dan membimbingnya, bukan malah terlibat dalam kemesraan yang tak semestinya. Malam-malam setelah kami tidur bersama dan melakukan hal yang sama, aku sering menangis diam-diam, menatap wajahnya yang lelap di sisiku. Apakah ini benar? Tanyaku dalam hati. Apakah aku hanya egois, memanfaatkan kesepianku hingga menahan Arga dalam dunia yang tidak normal? Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, Arga selalu meraihku kembali. Aku sayang ibu, bisiknya, sederhana namun cukup untuk menghancurkan seluruh pertahananku. Aku terlalu lemah untuk menolak, terlalu haus kasih sayang, terlalu takut kehilangan. Aku tahu jalan yang kami tempuh ini tidak bisa terus berlangsung, tapi aku belum siap mengakhirinya. Aku hanya ingin menikmati sedikit lagi kebahagiaan yang selama ini tak pernah kurasakan. Semakin lama, hatiku makin gelisah. Malam-malam penuh kehangatan bersama Arga memang membahagiakan, tapi setelah pagi menjelang, rasa bersalah itu selalu menghantui. Aku sering menatap diriku cermin. Seorang perempuan berusia matang, dengan wajah yang mulai menua, garis-garis halus di sekitar mata, dan hati yang kotor karena terjebak dalam cinta yang seharusnya tidak ada. Kadang aku bertanya, apa yang sebenarnya aku lakukan? Apakah aku masih pantas disebut seorang ibu? Arga sendiri terlihat begitu tenang.
Ia tidak pernah merasa ada yang salah. Setiap kali pulang sekolah, ia mendekat, mencium pipiku, bahkan kadang memelukku dari belakang sambil berkata, "Ibu jangan sedih, aku selalu ada buat ibu." Kalimat itu yang membuatku makin hancur. Karena justru di balik kasih sayangnya, aku tahu ia harusnya menjalani hidupnya sendiri. Ia harusnya mencintai seorang gadis sebayanya, bukan aku. Kebingungan itu akhirnya membawaku pada satu keputusan yang menyakitkan. Aku harus melepaskannya. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus menyeret Arga dalam dosa yang makin dalam. Suatu malam, aku berdoa lama sekali, meminta kekuatan agar bisa melakukan hal yang benar. Air mataku jatuh tanpa henti, tapi aku tahu inilah jalannya. Aku tahu Arga punya pacar, seorang gadis muda yang sering mengirim pesan padanya. Selama ini aku pura-pura tidak peduli, padahal dalam hatiku aku terbakar cemburu. Namun kali ini, aku justru mencari cara untuk mendekatinya. Dengan hati berdebar, aku memberanikan diri menghubunginya. "Aku ingin bicara denganmu," kataku saat bertemu diam-diam di depan toko yang sudah tutup. Gadis itu terlihat gugup, tapi matanya jujur. Aku menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Tolong, jangan tinggalkan Arga. Dia mungkin terlihat dewasa, tapi sebenarnya hatinya rapuh. Aku ingin kamu membujuknya untuk segera menikah, agar dia tidak lagi terjebak di sisiku." Kata-kata itu keluar dengan suara parau, seolah ada yang merobek dadaku. Aku merasa seperti menyerahkan harta paling berharga milikku sendiri. Gadis itu terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Saya juga sayang sama Arga, Bu. Saya janji akan menjaganya." Aku menahan air mata, hanya bisa tersenyum getir. Malam itu aku berjalan pulang dengan langkah berat, dan ketika melihat Arga sedang menungguku di rumah, senyumnya begitu tulus. Hatiku bergetar hebat. Aku baru saja merencanakan untuk merelakannya. Aku tahu, sebentar lagi aku akan kehilangan. Hari yang paling kutakuti akhirnya tiba. Hari pernikahan Arga. Sejak pagi, rumah ramai dipenuhi kerabat dan tetangga. Senyum dan doa mengalir tiada henti. Semua orang memuji betapa tampan Arga dengan jas pengantinnya, dan betapa cantiknya mempelai perempuan yang duduk di sampingnya. Aku duduk di kursi depan, tersenyum kepada para tamu, tapi dalam hatiku, gelombang rasa sakit mengamuk. Saat Arga menyalamiku setelah ijab kabul, tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Bu, doakan aku ya," katanya lirih. Aku memeluknya erat, lebih erat dari biasanya. Seakan aku ingin menahan waktu agar ia tidak pernah lepas dariku. "Aku selalu doakan kamu, Nak," jawabku dengan suara serak. Saat bibirku menempel di keningnya, air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya jatuh juga. Aku menangis bukan karena sedih semata, tapi juga karena lega. Setidaknya aku telah menunaikan kewajibanku sebagai seorang ibu, meski di baliknya ada hati yang retak. Hari itu berlalu dengan senyum palsu yang kupasang. Semua orang melihatku sebagai ibu yang bahagia melihat anaknya menikah. Tak ada seorang pun yang tahu badai yang terjadi di dalam dadaku. Aku tersenyum, aku menyalami tamu, aku menepuk bahu Arga dengan bangga. Tapi begitu aku sendirian di kamar, aku jatuh terduduk, memeluk diriku sendiri, menangis sejadi-jadinya. Malam setelah pesta usai, rumah terasa kosong. Arga sudah pergi bersama istrinya, meninggalkan ruang yang selama ini selalu dipenuhi suaranya. Aku berjalan ke kamarnya, menatap ranjang yang dulu sering ia tiduri, lalu teringat malam-malam ketika ia diam-diam tidur di sisiku. Bayangan itu membuatku semakin sesak. Sudah berakhir, bisikku pada diri sendiri. Namun ternyata aku salah. Beberapa hari setelah ia menikah, Arga kembali mengunjungiku. Istrinya sedang sibuk dengan keluarga, jadi ia menyempatkan mampir. Aku mencoba bersikap biasa saja,
menyajikan teh seperti biasanya. Tapi ketika ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku, aku merasa tubuhku kembali lemah. Aku tetap sayang sama ibu, apapun yang terjadi, katanya. Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya. Rasa itu tidak hilang, hanya tertutup oleh status baru yang ia sandang. Aku tahu, sejak saat itu, hubungan kami tidak akan pernah benar-benar sama. Aku harus menerima kenyataan. Arga sudah menjadi milik orang lain. Namun di lubuk hati terdalam, aku masih menyimpan cinta yang tak pernah bisa kupadamkan. Meskipun sesekali aku bertemu dengannya, kami masih sering bermesraan, namun tidak sewah yang dulu hanya sebatas ciuman dan pelukan. Kadang juga aku masih minta jatah masuk, namun sebentar hingga akhirnya rasa itu hilang dengan sendirinya. Dan aku menikmati peranku sebagai seorang ibu yang bahagia. Melihat anaknya bahagia. Satu hal yang paling aku suka dari Arga jago banget di atas. Dan suka mentokin entah siapa yang ngajarin, pokoknya nggak akan pernah bisa aku lupakan. Nah. Sekarang kamu sudah bahagia Arga, jaga istri kamu baik-baik nak. Tamat.